Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siva Nurdiana dengan nomor pokok mahasiswa 240621200046 dari Prodi PAI semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap non-muslim, kehidupan sosial atau ijtimaiyah, serta pelestarian lingkungan hidup. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasad dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal, pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Adapun pengertian dari akhlak terhadap diri sendiri, yaitu sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Adapun macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri, yang pertama yaitu berakhlak terhadap jasmani, seperti senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seorang muslim harus bersih atau suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat. Lalu, menjaga makan dan minumnya. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Lalu, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi seorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus melaksanakan amanah darinya. Lalu, berbusana yang islami. Manusia mempunyai budi, akal, dan kehormatan, sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi atau auratnya harus ditutupi, karena tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Lalu, yang kedua yaitu berakhlak terhadap akal, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Muslim yang baik akan memberikan porsi terhadap akalnya, yakni berupa penambahan pengetahuan dalam sepanjang hayatnya. Lalu memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Setiap muslim perlu mempelajari hal-hal yang memang sangat urgen dalam kehidupannya. Setiap muslim juga harus memiliki bidang spesialisasi yang harus ditekuninya. Lalu mengajarkan ilmu pada orang lain. Termasuk akhlak muslim terhadap akalnya adalah menyampaikan atau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan ilmunya. Lalu, mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Di antara tuntutan dan sekaligus akhlak terhadap akalnya adalah merealisasikan ilmunya dalam alam nyata, karena akan berdosa seorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Lalu, yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa, seperti bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, bermuraqabah, bermuhasabah, dan bermujahadah. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai akhlak terhadap orang tua. Adapun pengertian akhlak kepada kedua orang tua yaitu jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa.
Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Yang pertama yaitu mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua yaitu berbicara dengan baik, merendahkan diri di hadapannya dan mendoakannya. Setiap anak harus berkata baik kepada kedua orang tua dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, serta merendahkan diri kepadanya dan mendoakan keduanya. Yang ketiga yaitu meminta izin dan restu orang tua. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu meminta restu kedua orang tuanya dan meminta izin kepada orang tuanya dalam hal apapun. Lalu yang keempat yaitu menjalin silaturahmi yang dijalin oleh orang tua. Setiap anak hendaklah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuanya, karena dengan melakukan silaturahmi selain dari bentuk berbakti juga merupakan perintah Rasul. Karena dengan melakukan silaturahmi akan memperluas rezeki atau dipanjangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Lalu yang selanjutnya yaitu membantu orang tua. Pemenuhan kebutuhan material orang tua merupakan kewajiban anak ketika mampu. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah segalanya, sebab ada aspek lain yang lebih dibutuhkan oleh kedua orang tua, yakni aspek psikologis atau kejiwaan. Hal ini merupakan ekspresi ihsan anak terhadap orang tua. Selanjutnya, tidak memanggil dengan nama terangnya. Seorang anak tidak dibenarkan memanggil orang tua dengan nama terangnya. Hal ini menunjukkan kesejajaran anak dengan orang tuanya. Lalu, menafkahi orang tua atau merelakan harta yang diambil. Apabila orang tua mengambil harta anaknya, maka sang anak harus merelakan harta yang diambilnya itu, bila memang jumlahnya wajar. Hal ini karena orang tua sudah begitu banyak berkorban dengan hartanya untuk mendidik dan membesarkan sang anak. Lalu tidak mencela orang tua lain. Seorang anak sangat dituntut untuk menjaga citra atau nama baik orang tuanya. Karena itu Rasulullah SAW sangat melarang seorang anak mencela orang tua yang lain, karena penghinaan itu akan berakibat pada dihinanya orang tuanya sendiri. Lalu yang selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai akhlak terhadap non-muslim. Adapun pengertian akhlak terhadap non-muslim yaitu tabiat, tingkah laku, atau perlakuan kita kepada orang yang tidak seiman, baik itu orang non-muslim asli atau murtad, sesuai dengan syariat Islam. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya non-muslim, baik dalam hal muamalah, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Islam mengajarkan norma-norma dan batasan-batasan tertentu. Adapun adab atau akhlak terhadap non-muslim, yang pertama yaitu tidak menyetujui dan tidak ridho terhadap kekufurannya, karena ridho terhadap kekufuran merupakan salah satu kekufuran. Lalu yang kedua yaitu membenci orang kafir karena Allah juga membenci kepadanya. Namun ingat, yang perlu digarisbawahi, membenci itu bukan berarti menzalimi. Allah membenci orang-orang kafir, tapi Allah tidak zalim kepada mereka. Bahkan masih Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka. Lalu yang ketiga yaitu tidak memberikan wala atau kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Selanjutnya yaitu mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika dia haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan, dan tidak mengganggunya. Lalu selanjutnya yaitu tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan selama dia bukan kafir muharib. Yang selanjutnya yaitu tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Lalu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai akhlak kehidupan sosial atau istimaiyah serta pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau istimaiyah terhadap sesama muslim, yaitu mengucapkan salam ketika berjumpa, memenuhi undangannya apabila diundang. Artinya apabila kita diundang ke rumah seorang yang mengundang kita, maka datangilah. Lalu menasehati jika diminta.
seorang muslim mendapatkan tugas kewajiban untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim lainnya. Demikian pula sebaliknya, di mana nasihat tersebut merupakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu yang selanjutnya yaitu mengucapkan tasmid jika ia bersin. Lalu ia mengucapkan hamdalah bagi orang yang muslim yang mendengar saudara muslimnya yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan tasmid kepadanya. Lalu yang selanjutnya yaitu menjenguk bila ia sakit dan melayat serta mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu yang kedua yaitu akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau ijtimaiyah terhadap non-muslim. Yang pertama yaitu toleransi terhadap selain pemeluk agama Islam. Toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Lalu yang kedua yaitu akhlak Nabi terhadap non-muslim. Nabi menjenguk anak Yahudi yang sakit. Seseorang anak muda Yahudi yang menjadi pembantu Nabi sakit, lalu Nabi menjenguknya. Kemudian beliau bersabda, "Masuk Islamlah." Anak muda itu pun masuk Islam. Sahih Al-Bukhari. Lalu yang ketiga yaitu tanggung jawab muslim dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ijtimaiyah. Tanggung jawab muslim di tengah masyarakat di sini adalah menjalin hubungan baik yang tidak terfokus hanya pada pergaulan antar manusia secara individual, tetapi lebih terfokus pada perilaku kita dalam kondisi yang berbeda-beda, sebagaimana bersikap sopan ketika kita sedang berpergian, ketika dalam berkendaraan, ketika bertamu dan menerima tamu, ketika berpakaian, serta ketika berhias, ketika bertetangga, ketika makan dan minum. Terhadap orang lain yang seiman atau sesama muslim harus membina tali silaturahmi dan memenuhi hak-haknya. Terhadap orang alim atau ulama dan cendekiawan harus menghormati keluasan ilmunya dan berusaha untuk selalu bergaul dan mendekatinya. Terhadap para pemimpin harus menaati mereka selama tidak menyimpang dari aturan agama. Adapun terhadap orang-orang yang lemah seperti fakir miskin dan anak yatim harus berbuat baik dan menyantuni mereka. Lalu terhadap mereka yang tidak seiman, Islam memberikan beberapa batasan khusus seperti tidak boleh mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka, tidak memberi salam kepada mereka, dan tidak meniru cara-cara mereka. Lalu, yang keempat yaitu tanggung jawab muslim terhadap pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya. Artinya, lingkungan hidup sangat bergantung atas sesama makhluk hidup lainnya. Bahkan secara sentral manusia sebagai pemegang peranan dalam sistem ekologi pun sangat tergantung kepada keberadaan lingkungannya. Adapun akhlak-akhlak terhadap lingkungan hidup diantaranya yaitu akhlak terhadap alam seperti melarang penebangan pohon-pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, mengendalikan erosi, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, memberikan pengertian yang lebih baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan sanksi-sanksi tertentu pada pelanggar-pelanggarnya. Adapun akhlak manusia terhadap alam, yang pertama yaitu memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam, dan yang kedua yaitu memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah ciptakan alam dan isinya ini untuk manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.